Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septindah Yani, NPM saya 11211508. Saya dari kelas keempat 20 MNR. Di sini saya akan menyelesaikan UTS perilaku konsumen. Untuk menyelesaikan tugas UTS ini, di sini saya memberi judul perusahaan saya, yaitu perusahaan saya yang memproduksi sebuah air mineral. Profil perusahaan dari perusahaan air mineral, yaitu pabrik air mineral dalam kemasan ini yang bermerek saya, yang berlokasi di daerah Kampung Sawah, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, yang didirikan oleh saya sendiri, Septindah Yani. Untuk tercapainya tujuan perusahaan, maka perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya manusia sebagai sumber pokok yang menggerakkan roda mekanisme perusahaan. Lancar dan tertibnya roda perusahaan ini akan sangat tergantung pada sumber daya manusia tersebut. Oleh karena itu, sumber daya manusia tersebut dibina secara terus-menerus dengan dipacu oleh ilmu, keahlian, dan sikap mental yang baik, serta berpegang pada asas keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan sumber daya manusia secara perorangan. Terlaksananya pembinaan dan terwujudnya keseimbangan yang baik dan dinamis perlu diatur dalam sebuah peraturan yang disebut peraturan perusahaan. Bidang usaha perusahaan yang saya buat, yaitu PT saya, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perindustrian. Produk yang dihasilkan adalah air mineral minum dalam kemasan. Air mineral saya yang diambil dari sumber mata air yang ada di dalam lingkungan pabrik. Proses produksi dibantu dengan mesin serta terjamin kebersihannya. Selain itu, lingkungan pabrik juga bersih dan masih banyak pohon yang tumbuh, maka kemurnian air mineral terjaga dengan baik. Kebijakan yang dibuat agar perusahaan saya terus kondusif, yaitu yang pertama, menciptakan tempat kerja yang senyaman mungkin. Yang kedua, meletakkan orang dalam posisi yang tepat. Yang ketiga, bangun komunikasi yang baik. Yang keempat, membangun kebersamaan. Yang kelima, jangan sungkan untuk saling memberi ide. Selanjutnya, ada struktur organisasi pada perusahaan saya. Yang pertama, ada direktur, selanjutnya general manager, lalu sekretaris dan wakil manajemen, lalu ada manajemen keuangan, accounting, manajemen pemasaran, keuangan dan pemasaran, ada manajer pabrik, personalia, QC, MC, PPIC, produksi, dan supervisor logistik. Kualifikasi tiap departemen. Yang pertama, direktur. Dia memutuskan dan menentukan peraturan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, lalu bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan, termasuk juga keuntungan perusahaan. Ada merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. Selanjutnya ada tugas general manager, yaitu mengelola perusahaan harian dan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan menganalisis semua aktivitas bisnis perusahaan. Lalu selanjutnya merencanakan dan mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat berjalan dengan maksimal. Memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan dengan efektif dan optimal. Lalu ada mengelola anggaran keuangan perusahaan. Selanjutnya ada sekretaris, yaitu yang bertugas menerima email, telepon, surat-surat, dan faksimiil yang masuk, menerima dan melayani tamu, serta berkoordinasi dengan satpam, menyimpan arsip atau surat, menyimpan dokumen penting atau rahasia perusahaan, menyusun dan membuat jadwal kegiatan pimpinan, memberikan masukan yang positif kepada pimpinan, serta menyiapkan agenda rapat, menyiapkan naskah rapat, menyiapkan naskah pidato atau pernyataan pimpinan, serta membuat laporan dan notulen rapat, membuat ikhtiar dari berita-berita, majalah, koran, media elektronik, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan bisnis perusahaan, mengoreksi semua laporan yang harus ditandatangani pimpinan. Selanjutnya ada accounting. Bagian accounting yang pertama tugasnya merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol arus kas perusahaan atau cash flow, terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan ketersediaan data untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi keuangan. Selanjutnya mengelola fungsi akuntansi dan memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
Selanjutnya, merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisiensi dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Lalu ada menerima daftar rekapitulasi absensi karyawan berikut potongan-potongan gaji dari Departemen Personalia untuk memastikan perhitungan gaji bulanan dilakukan secara benar dan akurat. Lalu membuat daftar gaji, slip gaji, laporan transfer, dan mentransfer ke rekening masing-masing karyawan agar pemenuhan lain hak karyawan dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tepat waktu. Selanjutnya ada bagian personalia yang bertugas merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan SDM, merencanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi administrasi dan prosedur HRD, mengatur dan melaksanakan fungsi pelaksanaan SDM atau merekrutmen, penetapan karyawan, kontrak kerja karyawan, dan pengembangan karyawan, menganalisa dan mengupdate keseluruhan skill dan keterampilan keseluruhan di perusahaan, memastikan aturan dari data-data tertib yang dimiliki oleh perusahaan dijalankan dan diikuti oleh semua karyawan perusahaan, memonitoring terhadap dokumen legalitas milik perusahaan, menciptakan suasana yang harmonis, serta membina hubungan yang baik antara karyawan dan perusahaan. Lalu ada tugas quality control atau QC yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap jalannya proses produksi untuk memastikan kesesuaian prosedur, lalu memonitor kualitas material serta hasil produksi dengan membandingkan kualitas standar. Lalu selanjutnya menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen QC dan data produksi, sampel air hasil laboratorium, dan data lain yang diperlukan, menganalisa hasil yang timbul pada kualitas proses dan hasil produksi, menyusun usulan pemecahan masalah yang terkait dengan kualitas proses dan hasil produksi. Lalu ada ME, memberikan petunjuk bidang teknik dalam melaksanakan proses produksi, lalu bertanggung jawab penuh atas kelancaran proses, terutama yang menyangkut kerja, peralatan, dan pemakaian mesin dalam pabrik, lalu mengumpulkan data teknis untuk membuat laporan secara rutin dan berkala. Selanjutnya, mengatur dan mengelola penggunaan listrik secara efisiensi, menyusun rencana pemeliharaan, perbaikan maupun perencanaan dan pengaruhan ke arah kesempurnaan dan kemanapun kerja. Lalu ada PPIC yang bertugas merencanakan proses produksi dengan koordinasi dengan bagian yang terkait, merencanakan, mengadakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan semua material serta kebutuhan material baik yang dimiliki perusahaan ataupun yang belum dimiliki perusahaan dengan berkoordinasi kepada bagian terkait. Selanjutnya, menjalin hubungan baik dengan semua supplier perusahaan untuk mendapatkan service atau best price. Lalu menganalisa pemakaian material. Lalu selanjutnya ada bagian produksi yang merencanakan produksi sesuai dengan target-target perusahaan, menyiapkan segala hal yang terkait dengan proses produksi untuk menjalankan proses produksi, mengatur ruangan pabrik terkait dengan penetapan material produksi, hasil produksi, alat penunjang produksi, dan bahan-bahan produksi lainnya dalam kondisi tertib dan teratur. Lalu mengatur layout alur produksi dari mulai persiapan produksi hingga hasil akhir produksi, termasuk penyimpanan dan pengaturan produksi yang telah jadi. Untuk selanjutnya ada bagian pemasaran yang bertugas menentukan harga jual produk yang akan di-launching, jadwal kunjungan, serta sistem promosi untuk memastikan tercapainya produksi penjualan. Lalu memonitoring perolehan order serta merangkum forecast untuk memastikan kapasitas produksi terisi secara optimal, memonitor jumlah stok seluruh departemen sales dan marketing untuk memastikan umur stok perusahaan tidak lebih dari target yang telah ditentukan. Lalu menganalisa dan mengembangkan strategi marketing untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan area sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya ada General Affair yang bertugas melakukan aktivitas pemeliharaan atas seluruh dan sarana penunjang serta perbaikan gedung dan melakukan proses penggantian atas fasilitas atau sarana penunjang yang rusak, melakukan analisa kebutuhan dan penunjang untuk departemen umum dan security, kemudian mengajukan rencana anggaran atas pengadaan dan pemeliharaan seluruh fasilitas umum untuk kemudian diajukan kepada bagian keuangan dan manajemen perusahaan untuk dianggarkan dan disetujui.
Selanjutnya, bertugas bertanggung jawab terhadap monitoring jadwal dan penanganan perpanjangan surat kendaraan, KIR, servis kendaraan, dan penanganan kerusakan fasilitas dan prasarana umum milik pabrik seperti toilet karyawan, area parkir, dan barang investasi kantor seperti fotokopi dan lain-lain dengan menghubungi subkontak atau pihak ketiga. Sekian presentasi tentang perusahaan yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.